Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali pada kali ini saya hadir untuk kembali mau berbagi tentang firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan yang tentunya adalah memberikan harapan untuk kehidupan kita, sehingga harapan itu sungguh pasti ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jadi saya sangat bersyukur saya bisa kembali hadir untuk boleh membagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, kembali lagi saya katakan, firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita orang Kristen. Firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita, kehidupan kita. Jadi dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, kita dapat mengetahui jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, yaitu jalan menuju kepada keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi saudara-saudaraku, jadi sangat penting kita mendengarkan firman Tuhan, apalagi dalam khotbah-khotbah seperti ini. Ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan bagi orang-orang percaya. Ya, dimanapun saudara berada, ya ini sangat penting. Jadi, kembali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita. Sehingga dalam pembahasan kita pada kali ini, Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan, saya sengaja mengambilnya dari Yohanes dan juga Efesus dan juga Lukas, ya, karena ini adalah tentang doa untuk mengusir roh jahat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa saya mau menyampaikan kebenaran ini dan mau menjelaskan tentang ayat-ayat, ya, doa untuk mengusir roh jahat, ya, karena di dalam kehidupan kita seringkali mudah dipengaruhi oleh dunia ini, yaitu rancangan-rancangan yang diberikan dunia ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat. Tidak lain adalah untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa, dan itu tentu ketika kita mengikuti apa yang diberikan oleh dunia ini, ya, rancangan dunia ini, maka tentu kita akan jauh daripada kasih Allah. Ketika kita tidak mempunyai dasar kebenaran di dalam hati kita, maka kita mudah sekali terpengaruh, ya. Dan doa untuk mengusir roh jahat, ya, artinya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat, terutama dari roh-roh manifestasi, ya, yang mungkin bisa saja menguasai diri saudara dan merusak kehidupan saudara, mengarahkan saudara untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dan bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Dan memang itulah tujuan utama si iblis, si roh jahat, untuk merusak segala rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sangat penting saudara itu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kembali lagi saya sampaikan bahwa firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita. Dan ini sangat penting. Ketika kita mengetahui ini, ya, maka kita tidak mudah terpengaruh oleh roh dunia, roh manifestasi. Ya, tidak mungkin dan tidak akan bisa menguasai kita. Karena ketika roh Allah, ya, ketika kita mengenal kebenaran, maka Roh Kudus itu, yaitu terang Kristus, itu akan menerangi hati kita. Dan kegelapan tidak akan menguasai kita. Karena Yesus adalah terang dunia. Ya, sehingga kegelapan ini, ketika apa yang diteladani oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, guru besar kita, guru agung kita, ya, kita mengikuti segala perintahan, segala firman-Nya, dan kita pegang itu benar-benar dalam diri kita. Kita lakukannya dalam tindakan, perbuatan kita. Ya, maka terang itu akan menerangi diri kita dan tetap tinggal di dalam hati kita, sehingga kegelapan tidak akan mempunyai tempat. Karena ketika kita sudah menjadi milik Kristus, tidak akan ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya,
yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu doa untuk mengusir roh jahat. Ya, banyak sekali saudara-saudara di luar sana, orang-orang penginjil, ya, pengkhotbah, pendoa-pendoa, yang dimana mereka mempraktikkan atau melakukan doa pembebasan atau pelepasan roh jahat. Ya. Dan mereka memang mempunyai karunia-karunia tersendiri yang diberikan oleh Tuhan menurut kehendak Allah dan juga sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing. Nah, karena setiap pribadi manusia, ya, Tuhan masing-masing menyediakan berkat dan karunia. Ada yang mempunyai karunia musir, ada karunia penyembuhan, ya, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berbahasa roh. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, setiap orang yang dipilih Allah, yang ditentukan oleh Allah menurut kehendaknya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga mengusir roh jahat, menyembuhkan mereka yang sakit, ya. Artinya mereka ini diutus oleh Allah untuk membebaskan mereka yang berada dalam tawanan, yang berada dalam jeratan iblis, mereka yang jauh dari kebenaran. Itulah tugas-tugas kita sebagai penginjil atau pewarta, sebagai murid Yesus. Dan tugas kita adalah mewartakan firman Tuhan. Dan soal untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat, saya kira itu adalah bonus, saudara, ya. Saya anggap itu adalah bonus. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita adalah yaitu pemberitaan Injil. Ya, kita sebagai murid Yesus itu yang terutama, yang terpenting adalah bernubuat dan pemberitaan Injil. Itu sangat penting dan itu yang terutama di setiap karunia yang diberikan Tuhan. Yang pertama adalah memberitakan Injil, kabar sukacita dari Allah kepada orang-orang miskin dan kepada kita semua. Ya. Sehingga dalam setiap pewartaan kita, dalam pelayanan-pelayanan kita, saudaraku, ya, Roh Kudus dan kuasa Tuhan selalu bekerja sehingga mereka yang lemah akan dikuatkan. Ya, berkat doa-doa mereka yang diberkati, mereka yang dipakai Tuhan. Maka doa-doa mereka, tangan mereka ditiupkan atas kepala yang sakit, maka pasti akan sembuh. Mereka yang ditawan oleh kuasa roh jahat, ketika mereka mendoakan mengusir roh jahat, maka roh jahat akan tunduk. Ya, karena mereka memberitakan Injil bukan untuk nama mereka sendiri, tetapi dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi, jangan heran ketika para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pemberita Injil di seluruh dunia ini, ya, mereka mengadakan mujizat, ya. Kuasa-kuasa yang terjadi dalam setiap pelayanan mereka begitu menakjubkan dan membuat orang terheran-heran. Ya, banyak orang yang seakan tidak percaya dan sangat mustahil. Tapi itulah kembali lagi ketika kita membaca firman Tuhan, ya, bagi manusia itu mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita kembali dalam tema kita pada hari ini, tentang doa untuk mengusir roh jahat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini." Nah, ini adalah suatu firman yang menguatkan kita, saudara. Kembali lagi saya sampaikan, saya katakan tadi, firman Tuhan adalah dasar daripada iman kita. Ya. Ketika kita membaca ini, mendengarkan ini, betapa bersyukurnya kita, saudara. Ketika kita mengetahuinya, ya, bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, roh-roh kegelapan, roh-roh jahat yang berkeliaran, yang berkuasa di atas dunia ini, itu lebih besar roh yang ada di dalam diri kita, saudara. Kenapa kita mesti takut kepada roh dunia? Banyak, ya, dari kita, apalagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, banyak, ya,
takut dengan roh-roh, tunduk di bawah roh-roh dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, itu adalah faktor kenapa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Itu karena saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan. Pada ketika saudara membaca ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, Tuhan meyakinkan bahwa roh yang ada di dirimu lebih besar daripada roh yang berasal dari dunia ini. Ya. Tetapi kenapa bisa terjadi dalam kehidupan saudara ketika ya di dalam kehidupan ini ya banyak yang terjadi bahwa takut dengan roh-roh, tunduk, takut di bawah roh-roh dunia ini. Ya. Padahal saudara percaya kepada Yesus Kristus, tapi kenapa masih takut dan tunduk di bawah roh-roh jahat? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, saudara, bahwa firman ini sangat penting kita dengar dan kita baca, supaya kita mengetahui hal seperti ini. Jadi saya harapkan kepada kita semua orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, jangan lagi takut dan tunduk takluk di bawah kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, roh jahat, santet, dukun, sihir, apapun. Jangan pernah takut dan tunduk. Kita harus percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang begitu besar dan begitu dahsyat. Karena roh yang ada dalam diri kita, roh yang berasal dari Allah, itu lebih besar daripada kuasa roh jahat di dunia. Jadi jangan perlu kita takut, jangan perlu kita cemas, khawatir ya, tentang roh dunia. Nah, kalau kita baca lagi di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya, firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini bukan menceritakan tentang manusia, saudara, tetapi ini adalah tentang roh-roh jahat, roh-roh bermanifestasi yang menguasai pribadi-pribadi manusia, orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam hati mereka, orang-orang jauh daripada kebenaran firman. Dan itu sangat mudah dikuasai roh-roh dunia ini, sehingga dipakai untuk memberontak melawan kebenaran, ya, menciptakan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Kalau kita baca ini, saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat 12 ini, ya, melawan kita bukan darah dan daging, ya, atau bukan secara fisik kita melawan dunia ini, ya. Satu adalah kekuatan kita ketika kita mau menang atas roh dunia ini, kuasa kegelapan dunia ini. Apa itu, saudara? Firman Tuhan, ya. Kalau saudara mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara percaya, ya, saudara berpegang pada firman Tuhan, dan firman itu memang benar-benar tinggal dan tetap di dalam hati saudara, maka semua roh dunia akan tunduk dan takut. Dan itu bukan karena, tapi itu karena roh yang ada dalam diri lebih besar daripada roh dunia ini, yaitu roh kebenaran, roh kudus yang bekerja kepada setiap orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang, ya, ini masih tentang roh jahat, roh kegelapan dunia ini, ya. Kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya. Menginjak ular dan kalajengking artinya, saudara, segala yang jahat di dunia ini, segala sesuatu yang membahayakan diri kita itu tidak akan menghampiri kita dan tidak akan mempan terhadap kita. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan percaya pada Yesus Kristus, kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka
segala kejahatan dunia ini tidak akan menguasai diri kita, tidak akan bisa menghampiri kita. Bahkan kuasa Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mendengarkan perintah-perintah Allah, maka Tuhan akan berikan kuasa kepada mereka untuk menahan segala kekuatan musuh. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membahayakan kita. Itu musuh-musuh kita, saudara. Musuh-musuh kita adalah roh-roh jahat dunia. Karena kuasa kegelapan ini bekerja di setiap orang. Apalagi orang-orang yang jauh daripada kebenaran. Orang-orang yang yang menjadikan agama mereka sebagai topeng, ya, sebagai alat untuk memenuhi segala keinginan dan hasrat mereka. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita jadikan agama kita sebagai alat untuk melakukan sesuatu memenuhi keinginan kita sendiri, memuaskan diri kita. Itu bertentangan dan itu melawan kehendak Allah. Ya, ketika kamu percaya kepada Allah, peganglah firman-firman, perintah-perintah, dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang kasihnya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang-orang berpegang pada firman Allah. Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka, sehingga tidak ada seorang yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, ada juga penginjil-penginjil, ya, pewarta Injil, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah. Dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka juga mengalami terjadinya kuasa Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, yaitu penyembuhan, pelepasan roh jahat. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itu semua adalah kasih karunia Allah. Roh yang sama, roh yang berada dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia ini. Sehingga ketika kita berpegang pada firman Tuhan, maka semua roh jahat, sakit, penyakit, apapun yang berasal dari dunia ini akan tunduk dan takluk di bawah nama Yesus Kristus. Dan mereka, musuh-musuh kita, penghulu-penghulu dunia ini, kuasa roh jahat dunia ini, tidak akan bisa membahayakan diri kita. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi orang-orang yang mengasihi Allah, yang melindungi mereka dari segala kekuatan musuh, yang melindungi mereka dari segala kejahatan dunia. Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang dikasihi Allah. Roh Kudus Tuhan selalu bekerja kepada setiap pribadi orang-orang yang berpegang teguh pada firman. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lagi tunduk kepada dunia ini, takluk kepada roh dunia ini, tapi nyatakan firman Tuhan, kasih Allah itu di dalam hidup saudara. Tindakan saudara yaitu bersaksi, ya, dalam pemberitaan Injil, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa dasar daripada iman kita adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita berbicara lagi kembali saudara, banyak ayat-ayat itu tentang pengusiran roh jahat. Banyak yang tercatat ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya, namun hanya beberapa saja yang saya jelaskan. Ya, saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Ya, dan ketika saudara juga mau membaca tentang bagaimana, ya, doa untuk mengusir roh jahat, untuk meyakinkan saudara bahwa kehidupan kita ini, roh-roh yang ada dalam diri, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang berasal dari dunia ini. Saudara bisa baca juga di dalam Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai 3. Dan juga di dalam 2 Yakobus pasal 4 ayat 7. Dan juga di dalam Lukas pasal 10 ayat 17. Di sini menceritakan tentang pengusiran roh jahat. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih saudara-saudara yang mau mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang selalu haus akan kebenaran, orang-orang yang selalu mencari nama Tuhan, orang-orang selalu mau belajar mengenal firman Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus
memimpin mereka, menuntun mereka. Dan mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk pemberitaan Injil, untuk bersaksi. Sehingga saudara-saudara yang berkati Tuhan. Ya. Saya pun berdoa untuk saudara-saudara dalam pelayanan-pelayanan saudara. Semoga kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu sempurna, selalu bekerja dalam setiap pelayanan-pelayanan saudara, manapun saudara berada. Di dalam saudara bersaksi, terutama dalam pemberitaan Injil. Semoga Roh Kudus Tuhan selalu bekerja, sehingga melalui saudara-saudara semua, melalui pelayanan-pelayanan, pemberitaan Injil saudara, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kembali kepada jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini itu tentang bagaimana doa untuk pengusiran roh-roh jahat, bagaimana kita dapat menjauhkan diri dari segala yang jahat, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita percaya bahwa firman Tuhan itu memang benar-benar dasar daripada iman kita, dan meyakinkan kita bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dan lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa saudara resapi dan renungkan, ya, di dalam pikiran saudara, dalam kehidupan saudara. Dan juga saudara menjadi berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.